Hai. Kayak yang kalian udah lihat di judul, hari ini aku akan tunjukin unboxingku yang sudah sekian belas hari di perjalanan. Sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa yang belum subscribe dulu. Dan kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like. Nanti kalau kalian nggak suka juga boleh dislike, biar aku tahu juga video mana yang masih belum oke gitu. Dan kalau kasih masukan saran juga boleh banget. Kasih komen di bawah kalian, respon kalian terhadap video-videoku. Oke, kita langsung mulai unboxingnya aja ya. Ya, kayak yang kalian bisa lihat, ini kotaknya udah sedih banget. Udah gepeng-gepeng, terus sampai sisinya tuh ini bolong, padahal udah ada tulisan fragile-nya. Tapi untungnya di dalamnya maksudnya rapi banget sih dia taruhnya. Terus ini Hamelomena emang menguning kan udah lama di jalan, tapi masih oke batangnya. Terus yang kedua yang ini. Oh, ini aku akan tulis yang ini apa, aku lupa. Ini juga menguning tapi wajar karena di jalan kan. Tapi batangnya sih masih oke. Nah, ini mainnya kenapa aku pesan di sini. Ini Sarawakensis, lihat. Terus ada daun baru yang lagi mau unfurling. Ini Santosoma. Ini juga kuning semua, sedih. Terus ini ada Hoya Finlaysonia ya kalau nggak salah. Aku akan tulis kalau aku salah. Kondisinya juga oke banget. Daunnya bagus banget. Terus walaupun emang ada kuning tapi itu kayak normal gitu lah. Nah, ini anggrek pertama. Emang si papannya agak patah sebelahnya, tapi masih ke grip sama si akarnya, jadi masih oke. Terus ini anggrek yang kedua. Dan ini yang ketiga. Yang ini tanpa media. Sama sekali. Dan ini yang keempat. Ada 4 ya? Kita lihat akarnya ya. Jadi setiap tanaman tuh akarnya dililit pakai tisu yang agak lembab gitu lah. Terus kondisi akarnya tuh bersih banget, nggak ada tanahnya sama sekali, jadi udah dibersihin. Semuanya sama, bersih banget, dan kelihatan gitu loh, akarnya masih sehat-sehat, putih-putih gitu. Terutama yang ini, Sarawakensis. Nah, si Hoya ini juga sama, akarnya oke. Terus setelah itu, karena dia udah kelamaan di jalan, aku rendam pakai air, dikasih B1 sedikit. Aku rendam sebentar, tapi kalau yang anggrek aku cuma rendam 2 jam, sisanya sampai pagi. Terus setelah aku buka itu, aku baru sadar kan, kayaknya ada yang kurang dari pesananku. Terus aku tanya, ternyata dia kirimnya dipisah 2 box. Setelah aku nunggu beberapa hari kemudian, baru box kedua sampai. As you can see, kotak kedua bentuknya juga sedih, padahal udah ada tulisan fragile-nya, tapi udah penyok-penyok sana-sini. Ya, baju rumahku udah bolong-bolong, tapi masih nyaman, jadi kayak lihat deh, tada, udah warnanya banyak-banyak basah, udah. Pokoknya kita udah sama-sama tahu lah ya, kalau udah begitu berarti pasti menyedihkan isinya. Ini adalah mayat dari, kok aku lupa, aku tulis namanya di bawah sini ya. Terus ini papan pakis yang aku order. Dia tutupin lagi pakai bubble wrap, jadi aman sih, dan isinya nggak ada yang patah sama sekali. Jadi kayak yang kalian lihat, yang kotak pertama kan masih oke lah bentuknya gitu ya, masih sehat, tanaman-tanamannya meskipun sedih, tapi survive. Sekarang aku tunjukin dulu kali ya, kayak ini adalah Sarawakensis. Ini alasan kenapa aku sampai ambil resiko mau beli di toko ini, karena di Tokopedia cuma toko ini doang yang jual si alokasi Sarawakensis ini. Jadi Sarawakensis ini pertama ditemuin tuh di Sarawak, terus ada tumbuh juga di Kalimantan, Indonesia. Jadi kayaknya belum banyak yang
jual deh kayaknya, tapi kayak bagus banget 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 gitu loh, kayak aku suka banget warnanya. Terus kayak ini setelah beberapa hari ya, aku sekian hari entah aku tunjukin di sini, udah keluar 2 daun baru. Pas datang kan memang dia ada daun baru yang lagi mau unfurling kan, dan sekarang udah nambah daun lagi, dan cepet banget, maksudnya kayak yang satu aja belum selesai unfurling tapi yang satu udah keluar. Terus nextnya aku lupa aku beli apa aja, coba aku nyontek dulu. Terus Homalomena masih belum terlihat tanda-tanda akan tumbuh daun baru, dan akarnya juga agak benyek gitu, kayaknya agak busuk, nggak tahu ya, mungkin karena aku rendam semalaman pakai B1 kali ya, aku nggak tahu deh. Mungkin kalian boleh kasih masukan ke aku juga. Tapi sejauh ini kayak batangnya sih masih kokoh gitu, kayaknya ada harapan lah. Terus, nah, alocasia longiloba udah benyek banget, kayaknya udah busuk sepenuhnya. Tapi ntar aku coba akan cek si akarnya bagus apa enggak, masih bagus apa enggak. Karena kalau misalnya akarnya masih bagus, aku tinggal potong aja kan atasnya. Cuman batangnya sih udah benyek semua, udah jelek banget gitu. Terus yang Xanthosoma violacum black elephant's ear, aku tulis di sini aja ya. Ini juga oke banget, maksudnya kayak dia langsung keluar 2 tunas baru, padahal kayak masih kecil-kecil, belum selesai unfurling, belum selesai keras gitu, tapi udah langsung keluar tunas-tunas baru, daun-daun baru, jadi aku optimis dia akan survive. Terus si Hoya juga kelihatan oke banget, aku bisa lihat ada, mungkin di video ini nggak gitu kelihatan, dia ada akar baru, jadi akar putih yang baru jalan gitu lah, jadi kayak aku optimis juga akan sukses. Terus untuk anggrek-angrekan juga sama, anggrek Eria javanica yang ini, kayak semua anggrek sebenarnya kelihatan oke sih. Terus yang ini adalah anggrek Vanda retusa, kelihatan oke juga. Terus ada Dendrobium crumenatum. Terus, nah, kayak yang kalian lihat di kotak satunya tuh baru nyampe, kan ini tuh dia kirim dua-duanya di tanggal 12 Oktober. Terus, kotak pertama nyampe di tanggal 19 Oktober, which is berarti 7 hari di jalan. Sedangkan, kotak kedua baru sampai di tanggal 22 Oktober, berarti nyampenya 10 hari. Sebenarnya gini sih, aku emang dari awal udah tahu gitu kan, dia nggak ada opsi lain selain pos kilat khusus, jadi cuma bisa pakai pos Indonesia, dan tulisannya itu memang dia. Nah, kalau di pos Indonesia itu sekarang, jadi kemarin itu kan ada yang pos Indonesia, pos kilat khusus. Pos kilat khusus yang aku pesan itu tulisannya memang 7-9 hari. That's why sebenarnya aku agak ragu pas pesannya. Cuman karena aku lihat yang jual Sarawakensis cuman dia doang, cuman toko ini doang di Tokopedia, akhirnya aku coba untuk ambil resiko gitu. Terus sekarang aku cek, sekarang udah ada yang pos Indonesia pengiriman reguler 2-4 hari. Nggak tahu apa karena kemarin aku banyak jadi harus pakai yang pos kilat khusus. Anyway, sekarang tokonya aku baca di sini tulisannya cuman ada 1 pengiriman reguler yang pos Indonesia yang nyampenya 2-4 hari. Nah, kemarin itu waktu aku pesan pos kilat khusus 7-9 hari. Tapi nyampe di aku kotak pertama 7 hari, terus kotak kedua nyampenya berarti 10 hari. Which is udah lebih dari apa yang ditulis awalnya kan. Terus aku sempat telepon ke Pos Indonesia. Aku tanya, karena terutama yang paket kedua ya, karena kalau paket pertama kayak aku ya udahlah, karena masih memang di antara 7-9 hari itu kan, masih di 7 hari. Aku jadi nggak komplain gitu. Pas paket yang kedua nggak nyampe-nyampe, baru aku komplain. Karena kan maksudnya paket 2 kotak itu kan dikirimnya barengan. Harusnya nyampenya barengan juga dong. Dan kotak pertama tuh nyampenya parah banget, kayak aku cantumin di sini fotonya ya, mungkin kalian juga udah bisa lihat pas unboxingnya, kotaknya tuh udah parah banget, sampai jelek banget, hancur, kayak ditimpa-timpa gitu. Terus
aku akhirnya telepon ke yang kedua karena di keterangan pas aku cek resinya, keterangannya tuh kayak cuman bolak-balik kantor pos Tangerang dan Tangerang Selatan atau pokoknya bolak-balik kantor pos, 2 kantor pos itu doang dalam beberapa hari gitu loh. Akhirnya aku telepon ke customer service-nya gitu. Dan customer service-nya cuman bacain doang yang aku bisa lihat di cek resi itu. Jadi kayak, oh ini iya ya kak, ini keterangannya sih udah sampai di sini, kemarin abis dari sini, terus kemarin lagi abis dari sini. Dia cuma bacain doang gitu loh. Pas aku tanya kenapa, dia nggak bisa jawab, dia cuma suruh aku tunggu doang. Terus aku tanya, terus baru ditanya isinya apa gitu, terus kayak aku bilang tanaman, terus kayak 2 hari kemudian gitu baru nyampe. Maksudnya kayak oh iya, ini tanaman yang sampai di paket kedua. Mungkin kalian lihat nih, sekarang aku kasih zoomnya bener-bener kelihatan. Aku pesen di Shidia Major, tapi nyampainya kurma. Tapi nyampainya udah kayak kurma bentuknya, terus kayak aku sedih banget gitu, padahal aku juga pengen banget itu gitu. Terus dan kotak kedua malah lebih parah dari kotak pertama bentuk fisiknya gitu. Terus aku kayak aku nggak nyalahin si tokonya sama sekali, malah aku seneng banget. Tokonya tuh bener-bener fast respon, terus kayak bahkan dia mau aku tanya-tanyain care tips anggrek satu-satu, karena kan aku baru pertama kali punya anggrek ya. Maksudnya kayak aku udah cari info segala macam, tapi maksudnya kayak ya penjualnya pasti lebih tahu lah ya gimana perawatannya. Dia tuh mau jelasin satu-satu, terus bahkan kayak aku kan nggak tahu nama-namanya. Maksudnya kayak aku tahu aku pesan apa aja, tapi aku nggak tahu yang ini yang mana, yang ini yang mana gitu loh. Setiap aku kirim fotonya, terus si penjualnya bakal kasih tahu gitu, ini kak ya lah gitu. Terus bahkan pas barangku nggak nyampe-nyampe, dia tuh kayak responsif banget gitu loh. Terus pas aku tunjukin foto kurmaku, dia kayak ya ampun lah. Terus kayak dia bilang, ya udah kan, ntar kalau order lagi tolong kasih catatan aja ya, nanti aku gantiin yang rusak-rusak. Jadi menurut aku sellernya oke banget, baik banget. Cuman aku nggak akan mau lagi pesan tanaman dan pakai Pos Indonesia, karena setelah aku ajukan keluhan pun aku nggak mendapatkan respon yang seharusnya gitu loh. Maksudnya kayak aku nggak mendapatkan penjelasan. Maksudnya kayak aku ngerti kemarin itu kan sebenarnya pas yang demo-demo itu loh, mungkin karena demo-demo ya. Maksudnya kayak, tapi alangkah lebih baiknya kalau dijelasin, oh ya kak maaf, pengiriman kita memang sekarang lagi banyak yang tertunda karena kondisi di Jakarta kayak gitu kan. Maksudnya lebih, aku tahu kenapa paketku nggak nyampe-nyampe. Maksudnya kayak ya udahlah mau gimana gitu kan. Tapi ini udah mengeluhkan ke customer service pun nggak mendapatkan solusi apapun. Terus aku kayak anyway, ini dia. Tapi kayak, dan yang aku senang banget dari seller ini, dia kirimnya bener-bener bersih banget. Si akarnya tuh bener-bener nggak ada tanah-tanahnya sama sekali gitu loh. Jadi kayak kayak apa ya, kayak shipping ke luar negeri gitu loh, seolah-olah, karena bener-bener dibersihin banget. Biasanya kan kalau misalnya kita dikirim tanaman masih dikirim bareng sama media tanamnya kan, kalau ini tuh dibersihin banget gitu ya, plus minus sih. Terus juga si tanaman-tanaman ini kan maksudnya udah berapa hari di dalam kotak yang gelap, nggak ada matahari sama sekali kan. Jadi pas keluarinnya aku tuh seminggu aku nggak taruh di sinar matahari yang terang banget. Jadi aku agak taruh di tempat yang agak teduh biar dia nggak kebakar, biar dia bisa adaptasi dulu sama cahaya lagi. Jadi pelan-pelan baru dikenalin ke cahaya matahari yang lebih kuat gitu. Untuk care tipsnya seperti biasa, karena aku belum rawat cukup lama, baru nyampe juga, aku nggak berani kasih care tips. Di online juga ya banyak sih, cuman aku lagi seneng lihat YouTube videonya, aku cantumin di sini ya namanya. Jadi beliau ini di Kalimantan, beliau tuh review tanaman-tanaman yang ada di Kalimantan, salah satunya Sarawakensis. Dan aku belajar banyak banget dari video-video beliau gitu.
dan kita bisa lihat langsung tanaman yang kita punya tuh di habitat alaminya kayak gimana sih gitu. Jadi kita bisa lebih tahu gimana cara handle tanaman ini gitu. Harusnya apakah dia tanahnya yang basah terus, apakah dia tinggal di tempat yang teduh banget atau malah kayak langsung kena cahaya matahari langsung gitu. That's why aku lagi senang banget nontonin videonya beliau. Kalau kalian tertarik juga boleh langsung ke sana. Iya, that's it. Itu aja sih video hari ini. Cuma aku pribadi sepertinya nggak akan lagi mau pakai kirim tanaman pakai Pos Indonesia karena aku kapok. Maksudnya kayak kalau aku dapat penjelasan karena demo sih aku kayak masih ya udahlah gitu, aku masih bisa kasih kesempatan lagi. Tapi ini aku nggak dapat penjelasan apapun kenapa paketku nggak nyampe-nyampe. That's why aku kayaknya lebih prefer pakai jasa-jasa pengiriman lain. Terus kalau untuk tokonya, aku pengen banget beli di sana lagi, tapi aku akan tunggu sampai dia punya opsi lain selain Pos Indonesia gitu. Tapi aku kayaknya masih kapok pakai Pos Indonesia. Nggak tahu mungkin berapa bulan lagi atau beberapa tahun lagi aku mau coba lagi, ya lihat nanti gitu. Tapi sekarang aku kapok dulu pakai Pos Indonesia. Ya, that's it. Semoga kalian ada yang bisa kalian dapetin dari video hari ini. Sebenarnya yang paling aku pengen tekenin adalah gimana caranya handle tanaman yang abis di perjalanan lama banget gitu. Jadi ya semoga kalian bisa mendapatkan apa yang aku sampaikan hari ini. Oke, itu dia video hari ini. Kayaknya video minggu depan aku pengen tunjukin care tips Tradescantia nanuk. Terus cara propagasinya gimana, karena aku sudah kalau kalian tahu, kalian follow Instagramku, aku emang udah lama suka banget. Aku juga pernah bilang sih di video yang di Geraha Raya, aku emang suka banget sama Tradescantia nanuk. Terus aku udah beberapa lama ngerawatnya dan aku udah lebih optimis aku sukses propagasinya. Jadi aku bisa sharing ke kalian minggu depan. Jadi tungguin ya. Jangan lupa di subscribe, terus turn on notifikasi juga kalau nggak pengen ketinggalan videonya. Udah, aku ntar ngomong makin banyak. Thank you for watching and see you.